Doa yang kita panjatkan kepada Allah dan doa yang kita pikirkan, ternyata itu semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Abdul Rais, Certified Hypnotherapy. Berbicara tentang doa, ternyata berawal dari pikiran dan perasaan seseorang. Seseorang memiliki karakter yaitu visual dan kinestetik. Visual dan kinestetik ialah pikiran dan perasaan, pandangan. Nah, menurut saya secara pribadi, doa itu saya bagi menjadi dua. Doa yang kita sadari dan doa yang kita tidak sadari. Kedua doa ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, direspon oleh Allah dan dijawab loh oleh Allah. Dan kedua doa ini pun direspon oleh alam semesta, vibrasinya, energinya, maka akan kembali ke diri seseorang yang berdoa berupa energi dan vibrasi tersebut. Nah, apa energi dan vibrasi dari doa yang kita sadari dan kita tidak sadari? Oke, kita jelaskan doa yang kita sadari. Saya sebagai muslim, doa yang kita sadari itu adalah doa yang kita panjatkan saat kita selesai melakukan sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat wajib terdiri dari 5 waktu. Berarti kita melakukan doa yang kita sadari sebanyak 5 kali. Ditambah dengan sholat tahajud, berarti 6. Ditambah sholat duha, 7. Ditambah doa saat hujan, 8. Ditambah lagi saat ayam berkokok. Banyak sekali doa-doa yang kita sadari, yang sengaja kita panjatkan. Kenapa sih? Karena doa tersebut adalah doa yang mustajab. Ingat, Indonesia hanya mempunyai waktu yang mustajab. Jadi jagalah waktu yang mustajab, yaitu saat ayam berkokok, saat turun hujan, saat sholat tahajud, saat sholat 5 waktu, dan saat sholat sunnah lainnya, dan saat waktu-waktu yang mustajab lainnya. Karena di Arab Saudi ada 2 tanah haram, yaitu tempat yang mustajab. Nah, makanya banyak sekali orang yang berumroh dan haji ke Mekah ataupun ke Arab Saudi karena ingin mendapatkan waktu dan tempat. Kalau kita di Indonesia, kita hanya mendapatkan waktu, tidak ada tempat. Kalau kita pergi umroh dan haji, kita mendapatkan waktu yang mustajab dan tempat yang mustajab. Sangat luar biasa. Nah, itulah menurut pandangan saya doa yang kita sadari. Nah, teman-teman, Bapak Ibu semua pasti menunggu. Pasti penasaran nih, apa sih sebenarnya doa yang tidak kita sadari? Ternyata semua itu juga direspon oleh alam semesta, oleh Sang Pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, doa yang tidak kita sadari itu tergantung dari pikiran dan perasaan kita. Tergantung pikiran dan perasaan kita merespon segala sesuatu. Apa sih contohnya? Misalnya, kita menonton televisi. Kita melihat televisi dengan visual kita, dengan mata kita, dengan pikiran kita. Lalu
Informasi itu masuk ke dalam submodalitas kita, entah dari auditori, mata, dan perasa kita. Kita melihat seseorang koruptor loh yang ditangkap oleh KPK. Bagaimana responmu? Karena responmu adalah doa yang kamu tidak sadari. Doa yang kamu tidak sadari direspon oleh alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, doa itu 3: dijawab, diganti, dan ditunda. Kalau kamu meresponnya positif, si koruptor yang ditangkap KPK tadi, semoga ia setelah dihukum menjadi seseorang yang lebih baik lagi, menjadi pengusaha yang hebat, menjadi pebisnis yang luar biasa. Namun, kamu meresponnya positif. Kamu memberikan energi ke alam semesta tentang seseorang tadi, vibrasi positif. Akhirnya, vibrasi dan energi positif tadi kembali ke dirimu. Direspon, kamu mendapatkan hal-hal baik datang kepada dirimu. Ingat, doa yang tidak disadari. Namun, apabila kamu meresponnya negatif, wah, kurang ajar tuh. Wah, mati aja tuh. Wah. Akhirnya energi negatif. Ingat, Dr. Hawking telah meneliti pikiran dan perasaan manusia itu selama 20 tahun. Ada yang namanya energi power, yaitu yang isinya positif-positif. Ada yang energi force, yang isinya negatif. Positif ataupun negatif yang kamu pancarkan energinya ke alam semesta, itu akan direspon, akan dikembalikan ke dirimu, positif dan negatif juga. Kalau saya memilih positif karena saya sudah paham. Karena saya tahu tabelnya Dr. Hawking itu ada power, ada force. Saya memilih power. Ada beberapa hal yang terdapat di tabel power itu. Dan ada beberapa hal juga yang terdapat di energi force. Bagaimana sih kita merespon sesuatu, kita mengetahui perasaan kita di tabel yang mana? Apakah di power ataupun di force? Saya mempunyai materi self-forgiveness terapi. Self adalah diri, forgiveness adalah pemaafan, terapi adalah metodenya. Kalau seseorang sudah memaafkan dirinya, sudah memaafkan ketakutannya, memaafkan kekhawatirannya, memaafkan segala-galanya, maka dirinya tenang, maka dirinya rileks. Dia bisa mendapatkan sesuatu hal yang ia inginkan. Oke, saya memiliki materi self-forgiveness terapi yang ingin saya bagikan dalam sebuah seminar ataupun training di online. Bagi Bapak Ibu ataupun teman-teman yang berminat, silakan hubungi link di bawah ini. Silakan chat nomor WhatsApp di bawah ini. Agar Bapak Ibu dan teman-teman semua bisa mengetahui cara kerja pikiran dan perasaan. Bagaimana kita mendapatkan sesuatu hal yang kita inginkan. Uang merah, surat kendaraan, BPKB, surat rumah, sertifikat. Jadilah orang yang bisa menikmati surga sebelum surga sebenarnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.